Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas integrasi sistem informasi pada Traveloka. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Aminia, ada Alia Safa, ada Jonathan Jason, ada Phil Tatra, dan ada saya sendiri, Narsya Fitri Amalia Mtoiga. Baik, apa itu Traveloka? Traveloka adalah sebuah platform digital yang menyediakan berbagai layanan pemesanan secara online untuk keperluan perjalanan dan gaya hidup. Traveloka memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat, hotel, kereta api, bus, rental mobil, hingga tiket tempat wisata atau berbagai layanan lainnya melalui aplikasi dan website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Phil Tatra dengan NIM F521240072. Saya akan menjelaskan tentang subsistem utama dari aplikasi Traveloka. Yang pertama yaitu user portal, merupakan antarmuka utama yang digunakan oleh pengguna untuk menjelajahi berbagai layanan Traveloka. Melalui portal ini, pengguna dapat melakukan pencairan, pemesanan, dan manajemen perjalanan secara mudah dan cepat, baik melalui situs web maupun aplikasi mobile. Fitur ini mencakup pencarian tiket pesawat, hotel, transportasi darat, serta aktivitas dan atraksi lainnya yang tersedia di berbagai destinasi. Yang kedua yaitu Payment Gateway, bertanggung jawab dalam mengelola seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan pengguna. Subsistem ini menyediakan integrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dompet digital, dan metode pembayaran lokal lainnya. Tujuan utamanya adalah memberikan kenyamanan dan keamanan dalam proses pembayaran bagi seluruh pengguna Traveloka. Yang ketiga dan keempatnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dawai dengan NIM F521240073. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang subsistem utama Traveloka. Baik, jadi selanjutnya yaitu CRM atau Customer Relationship Management. Subsistem ini menyimpan, mengelola, dan menganalisis data pelanggan, termasuk riwayat transaksi, interaksi dengan layanan pelanggan, serta preferensi pengguna. Dengan CRM, Traveloka dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggannya, memberikan pelayanan yang lebih personal, serta meningkatkan loyalitas pengguna terhadap platform. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu Reporting dan Analytics. Reporting dan Analytics ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai subsistem yang ada. Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk kebutuhan evaluasi, pengambilan keputusan strategis, serta meningkatkan efisiensi operasional. Data ini dapat mencakup performa penjualan, tren pemesanan, perilaku konsumen, hingga laporan keuangan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran alur data antar subsistem pada Traveloka. Yang pertama itu ada alur data user portal ke Payment Gateway. Isi data yang dikirim itu berupa detail pesanan dan jumlah pembayaran. Saat pengguna memesan tiket, hotel, atau layanan lainnya, data seperti tanggal, harga, dan jenis layanan, serta metode pembayaran dikirim dari user portal ke Payment Gateway agar dapat diproses transaksinya. Alur data yang kedua yaitu Payment Gateway ke user portal. Isi data yang dikirim itu berupa status pembayaran, apakah berhasil ataupun gagal. Setelah proses pembayaran dilakukan, hasil dikembalikan ke user portal. Ini agar sistem bisa menampilkan notifikasi ke pengguna, apakah transaksinya itu berhasil ataupun gagal. Yang ketiga itu ada user portal ke CRM atau Customer Relationship Management. Isi data yang dikirim itu berupa data pengguna, permintaan bantuan, riwayat pemesanan, dan pencarian pengguna. Setiap aktivitas pengguna seperti login, pesan tiket, ataupun menghubungi customer service dikirim ke CRM agar sistem bisa mengenali pola pengguna dan memberikan layanan yang lebih profesional.
Selanjutnya dari CRM ke user portal. Isi data yang dikirim itu berupa data personalisasi, rekomendasi, promo, dan riwayat pemesanan. CRM membalas dengan data yang digunakan oleh user portal untuk menampilkan rekomendasi khusus seperti promo yang relevan dan histori pemesanan ke pengguna. Selanjutnya itu ada payment gateway ke CRM. Isi data yang dikirim itu data pembayaran, metode transaksi, dan status transaksi. CRM menyimpan data pembayaran yang terjadi agar bisa digunakan untuk keperluan riwayat pengguna, laporan internal, atau kebutuhan CS. Lalu data yang terakhir itu ada user portal, payment gateway, CRM ke reporting dan analistik. Isi data yang dikirim itu berupa transaksi, aktivitas pengguna, performa sistem, feedback, statistik layanan. Setiap subsistem rutin mengirim data ke modul reporting. Modul ini bertugas menganalisis performa, menganalisis laporan harian, mingguan, atau bulanan, serta membantu pengembalian keputusan oleh manajemen. Di sini saya akan menjelaskan jenis middleware apa yang cocok untuk Traveloka. Yang pertama, subsistem antara user portal dan payment gateway. Middleware yang cocok yaitu API gateway atau RESTful middleware. Alasannya yang pertama, komunikasi ini harus real time dan cepat karena melibatkan proses pembayaran langsung yang harus segera diproses. Kedua, data yang dikirim berupa detail pemesanan dan pembayaran, sehingga butuh keamanan tinggi dan autentikasi untuk mencegah penyalahgunaan. Yang ketiga, API Gateway memberikan manajemen trafik, keamanan, API, dan monitoring yang penting untuk transaksi finansial. Yang keempat, RESTful API sangat sesuai karena mudah diintegrasikan, standar luas, dan didukung hampir semua platform. Yang kedua, subsistem antara user portal dan CRM. Middleware yang cocok yaitu message oriented middleware. Alasannya yang pertama, data yang dikirim ke CRM sering berupa aktivitas pengguna, permintaan bantuan, dan riwayat pemesanan yang sifatnya tidak harus real time. Dengan MOM seperti message queue, sistem dapat mengirim data secara asinkron, artinya user portal tidak perlu menunggu CRM merespon langsung sehingga lebih efisien. Yang ketiga, MOM juga memastikan data tidak hilang jika CRM sedang sibuk atau down karena pesan bisa disimpan sementara. Yang keempat, membantu mengolah beban data yang besar dari banyak pengguna sekaligus tanpa memperlambat user portal. Payment gateway ke CRM. Jenis middleware yang cocok yaitu event-driven middleware atau message broker. Alasannya, yang pertama, setiap transaksi pembayaran adalah event penting yang harus dicatat di CRM untuk update histori pengguna dan pelaporan. Yang kedua, event-driven middleware memungkinkan payment gateway untuk mengirim event pembayaran secara otomatis tanpa menunggu respon langsung. Yang ketiga, CRM sebagai subscriber bisa menerima event ini dan memprosesnya sesuai kebutuhan, memastikan sinkronisasi data pembayaran tetap akurat dan real-time. Yang keempat, model ini sangat cocok untuk sistem yang mengandalkan event notification dan reaktif terhadap perubahan. Yang terakhir, semua subsistem ke reporting dan analistik. Middleware yang cocok yaitu Data Integration Middleware atau ETL Middleware. Alasannya yang pertama, reporting dan analistik butuh data dari berbagai sumber, user portal, payment gateway, CRM dalam formula besar dan format yang berbeda-beda. Yang kedua, middleware ETL melakukan ekstrak, transform, load data sehingga laporan bisa dibuat dengan data yang sudah bersih dan terstruktur. Yang ketiga, ETL juga memungkinkan data storage disimpan dan dianalisis secara batch, bukan harus real time. Yang keempat, memudahkan integrasi data dari sistem berbeda tanpa membebani sistem sumber dengan query laporan berat. Kesimpulannya, pemilihan middleware ini didasarkan pada yang pertama, kebutuhan real time versus asinkron. Yang kedua, ada jenis data dan volume data. Yang ketiga, tingkat keamanan dan keandalan. Dan terakhir, skalabilitas dan pengolahan beban sistem. Dengan menyesuaikan jenis middleware pada tiap jalur komunikasi, sistem Traveloka dapat berjalan optimal, responsif, dan terintegrasi dengan baik. Ada pula tantangan dan solusi dari integrasi ini. Nah, tantangan yang pertama itu ada legasi kode, yang mana sistem lama sulit diintegrasikan dengan teknologi baru tanpa mengganggu fungsionalitas yang sudah ada.
Nah, solusinya ini gunakan API Gateway sebagai lapisan abstraksi untuk minimalisir perbuatan pada sistem lama. Nah, tantangan yang kedua ini ada keamanan, yang mana resiko kebocoran data dan akses tidak sah menjadi perhatian utama dalam komunikasi antar sistem. Solusinya itu implementasikan autentikasi OAuth 2, enkripsi data, dan validasi input di API Gateway. Nah, yang ketiga itu ada format data berbeda. Nah, tantangannya ini perbedaan format antar data subsistem menyulitkan pertukaran informasi secara langsung. Dengan solusinya menggunakan standar format data JSON atau XML dan middleware API Gateway atau MOM untuk konversi. Dan yang terakhir ada skalabilitas, yang mana sistem harus mampu menangani pertumbuhan pengguna dan volume data tanpa menurunkan performa. Nah, solusinya ini gunakan MOM untuk distribusi beban dan API Gateway untuk caching serta load balancing.